Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, pada perkuliahan kita kali ini, kuliah online pada kali ini, kita akan membahas tentang asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau di dalam hadis itu namanya asbabul wurud atau asbabu wurudil hadis. Tapi kalau di dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul atau lengkapnya asbabu nuzulil ayah, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Perlu diketahui bahwa turunnya ayat Al-Quran itu ada yang diawali dengan peristiwa tertentu. Jadi sebelum ayat Al-Quran itu turun, ada peristiwa tertentu yang melatar belakangi, kemudian turun ayat menjelaskan peristiwa itu. Ada ayat yang turun itu ya turun saja, tidak didahului oleh peristiwa apapun. Nah, ayat yang turun tanpa didahului peristiwa apapun itu jumlahnya justru lebih banyak. Nah, tetapi ada sebagian kecil yang jumlahnya lebih sedikit ya dibanding yang tadi, yaitu ayat-ayat yang sebelum turun diawali dengan peristiwa tertentu. Nah, peristiwa itulah yang nanti akan disebut dengan asbabun nuzul. Oleh karena itu, Imam As-Suyuti sudah mengkompilasi ayat-ayat yang mempunyai asbabun nuzul ini, sudah ditulis kitabnya ya, secara khusus yang judulnya adalah Lubbabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Oke, sekarang sebagaimana sering saya sampaikan, menerangkan sesuatu itu harus kita awali dari pengertian. Apa itu Asbabun Nuzul? Kalau dari sisi bahasa mungkin maklum ya, asbab itu dari kata sabab, nah, jamaknya asbab, bahasa Indonesianya sebab. Nuzul itu turun. Dalam hal ini turunnya ayat, berarti sebab-sebab turunnya ayat. Tetapi secara istilah, pengertiannya apa? Secara istilah tentu biasanya banyak redaksi, salah satunya dari redaksi yang ditawarkan oleh ulama ulumul Quran. Misalkan bahwa asbabun nuzul ya, asbabun nuzul itu adalah sebuah peristiwa ya, sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi. Asbabun nuzul ini adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi yang kemudian turun ayat untuk menerangkan peristiwa itu. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi, kemudian ada turun ayat untuk menjelaskan peristiwa itu. Peristiwa itu bisa berbentuk pertanyaan, bisa berbentuk kejadian yang dialami oleh sahabat dan sebagainya. Yang jelas peristiwa itu terjadi pada zaman Nabi. Misalkan begini, zaman Nabi ada seorang sahabat ya, namanya Abi Mursid Al-Ghanawi. Dia mau menikah dengan seorang wanita cantik, tapi wanitanya itu musyrikah, wanita non muslim. Kemudian minta izin kepada Rasulullah. Lalu ini kan namanya peristiwa, ada sahabat ingin menikah dengan wanita musyrik. Lalu turun ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, dan seterusnya. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrikah dan seterusnya. Ini namanya ayat ini turun dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa tadi, seorang sahabat mursyid ingin menikah dengan wanita musyrikah. Nah, peristiwa yang dialami atau yang dilakukan oleh Mursyid Al-Ghanawi ini, yang kemudian disusul oleh turunnya ayat menerangkan haramnya ya, atau melarang menikah dengan wanita musyrikah, itu yang disebut dengan apa? Asbabun nuzul ya. Jadi asbabun nuzul itu satu peristiwa, peristiwa itu harus terjadi pada zaman
Nabi. Kalau peristiwanya terjadi bukan zaman Nabi Muhammad, bukan asbabun nuzul. Misalkan ini ada ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim kan dulu dibakar tuh, selamat. Lah, apakah selamatnya Nabi Ibrahim itu menjadi asbabun nuzul turunnya ayat ya narukuni bardan wasalaman? Ya bukan, karena peristiwanya terjadi bukan zaman Nabi Muhammad. Nah terus apa lah, itu kan menerangkan tentang Nabi. Ya iya, itu namanya kandungan ayat ya. Jadi ada asbabun nuzul, ada kandungan ayat. Nah, asbabun nuzul itu peristiwanya harus terjadi pada zaman Nabi ya. Kemudian disusul ayat untuk menerangkan peristiwa itu. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau ada ayat yang diawali dengan asbabun nuzul, lalu mau ditafsirkan, mau difahami tanpa melihat asbabun nuzulnya, ini bisa jadi terjadi misinterpretasi, terjadi salah penafsiran. Misalkan ini ada ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Arah timur, arah barat itu semuanya milik Allah. Kemanapun kamu menghadap, maka kamu berarti menghadap Allah. Artinya apa? Ayat ini menerangkan kalau kita mau menghadap Allah, kita mau sholat, itu mau menghadap kemana saja. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, itulah menghadap Allah. Berarti boleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke barat, ke timur. Itu berdasarkan ayat ini orang sholat boleh menghadap kemana saja. Tetapi ini ada asbabun nuzulnya. Apa? Asbabun nuzulnya adalah waktu itu para sahabat berada di tengah padang pasir mungkin ya, di perjalanan bong lewang lewung, ora roh lor kidul gitu, nggak tahu arah. Mereka mau sholat, akhirnya bingung ini mana menghadapnya kemana. Masing-masing berijtihad sendiri-sendiri karena tidak ada petunjuk. Akhirnya ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada ke sini. Nah, setelah sampai di rumah disampaikan kepada Rasulullah, ya semuanya sholatnya dianggap sah karena kemanapun mereka menghadap, maka itulah menghadap Allah. Jadi apa? Ketika kita sholat itu memang boleh menghadap kemana saja kalau dalam kondisi apa? Tidak tahu arah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, ini namanya asbabun nuzul. Jangan diambil secara umum, pokoknya boleh menghadap kemana saja. Oh tidak, kalau dalam keadaan normal ya tentu kita pakai dalil fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu pentingnya asbabun nuzul agar tidak terjadi salah paham di dalam memahami ayat. Nah saudara-saudara sekalian, kemudian yang perlu diketahui adalah asbabun nuzul ini harus ketahui melalui riwayat, nggak boleh ngarang. Riwayat dari mana? Ya dari orang yang menyaksikan turunnya ayat waktu itu, berarti dari para sahabat. Nah nanti yang namanya riwayat biasa ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Oke, kemudian kalau kita mau melihat asbabun nuzul yang tadi saya katakan harus melalui riwayat, ini bunyi riwayatnya macam-macam, riwayatnya macam-macam. Ada yang sharih, ada yang tidak sharih, ada yang jelas bahwa itu menyatakan asbabun nuzul. Misalkan mengatakan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kadza fanazalat ayat kadza. Nabi ditanya tentang ini maka turun ayat ini. Nah, itu jelas berarti asbabun nuzul. Atau redaksinya sababu nuzuli hadhil ayat, sababu nuzuli hadhil ayat kadza, sebab turunnya ayat ini bla bla bla. Nah, itu berarti jelas. Tapi kalau redaksinya hadhil ayat nazalat fi kadza, ayat ini turun dalam hal ini. Nah, dalam hal ini itu belum tentu asbabun nuzul. Bisa jadi itu adalah kandungan ayat saja. Nah, berarti itu redaksinya tidak sharih ya. Redaksinya tidak sharih. Kalau yang sharih yang tegas seperti tadi bisa dengan menggunakan sabab, bisa dengan Rasul ditanya lalu kemudian menjawab. Berikutnya berbilangnya asbabun nuzul. Artinya apa? Kadang-kadang satu ayat ini ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzul.
Asbabun nuzulnya banyak, nggak apa-apa. Nah, tetapi nanti harus dilihat mana yang paling sahih. Nah, kalau semuanya sahih, ya ditarjih mana yang lebih tinggi tingkat kesahihannya. Nah, ternyata sama-sama tinggi, nggak bisa ditarjih, jadi kompromikan. Oh, berarti memang dua peristiwa itu terjadi berdekatan dan dijelaskan oleh sebuah ayat. Oh, ternyata dikompromikan juga nggak bisa, karena dua peristiwa itu waktu turunnya berbeda, sangat berjauhan. Ya, maka bisa jadi memang ayat itu turun dua kali. Itu kalau asbabun nuzulnya banyak, ya, ta'addudul asbab wa nazil wahid, sedangkan ayat yang turun satu. Tapi sebaliknya, ada yang ayatnya banyak, asbabun nuzulnya satu. Asbabun nuzul satu menerangkan berbagai peristiwa, ya tidak masalah, berarti memang peristiwa itu terkait. Nah, kemudian berikutnya adalah di dalam memahami atau melihat asbabun nuzul ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang diutamakan adalah keumuman lafal ayatnya, bukan kekhususan sababnya. Tetapi sebagian ada yang mengatakan sebaliknya, al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi, yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal. Nah, ini mungkin nanti lebih rinci, ya harus dibahas secara khusus, ya. Saya kira itu pengantar untuk tema asbabun nuzul. Silakan nanti dikaji lebih dalam di dalam tugas yang sudah saya berikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.